Hey Betabers, berjumpa kembali dengan saya Noka Alfakir dalam acara podcast Kamar Mandi. Podcast Kamar Mandi yaitu podcast yang membahas peribahasa bahasa Jawa. Ya, dengan obrolan yang ringan tapi berbobot, yang berkelas tapi tidak di ruang kelas, obrolan yang santai tapi tidak di pantai. Oh ya Betapers, bagi yang belum subscribe channel ini, monggo silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke Betapers, kali ini podcast Kamar Mandi episode yang ke-12. Pada episode yang ke-12 ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu obah ngarep kobet buri. Nah, apakah arti dari obah ngarep kobet buri? Mari kita bahas pelan-pelan, Betapers ya. Oke, apa yang kalian ketahui tentang kata obah? Ya, obah artinya bergerak atau gerak. Kalau obah-obah berarti gerak-gerak, ya kan? Kemudian kata selanjutnya adalah ngarep. Ngarep kalau diartikan itu berarti depan atau di depan. Kemudian Betapers ada kata kobet. Kobet ini bisa juga obet ya, Betapers ya, yang berarti lega atau leluasa. Obet luas atau ada ruangan yang tersisa. Jadi kalau dari susunan kata artinya, jika depan bergerak, maka lega yang berada di belakang. Kalau secara harfiah, obah bisa diartikan depan bergerak atau tergerak, maka leluasa atau lega yang di belakangnya. Oke Betapers, pepatah ini mengandaikan suatu gerakan atau aktivitas pada sebuah barisan. Jika barisan depan bergerak maju, tentunya maju dengan baik, maka barisan bagian belakangnya akan dapat bergerak dengan leluasa. Akan tetapi, jika barisan bagian depan gerak atau majunya lambat atau seret atau tidak beraturan, maka barisan bagian belakangnya akan terhambat atau bahkan terhenti sama sekali. Betapers, kalimat dalam pepatah ini menunjukkan bahwa bagian depan di barisan itu diibaratkan seorang pemimpin atau pimpinan atau presiden dan lain sebagainya. Jadi, jika menjadi seorang pemimpin harus dapat berpikir dan bergerak dengan cepat dan baik, bertindak cekatan, dan juga dalam bertutur kata atau berperilaku. Sebab apa Betapers? Sebab tutur kata atau perilaku seorang pemimpin itu adalah panutan atau contoh bagi orang-orang yang berada di belakangnya atau bagi orang-orang yang dipimpinnya. Betapers, jika seorang pemimpin tidak mampu memberikan contoh atau teladan yang baik, maka rakyatnya akan kehilangan figur pemimpin atau tidak mempunyai sosok panutan. Jika rakyat tidak mempunyai teladan atau sosok panutan, maka semua aktivitas yang dikerjakan
rakyatnya akan tidak beraturan. Jadi Betaverse menjadi pemimpin itu tidak mudah, bukan perkara yang mudah, karena menjadi pemimpin itu harus bisa memegang amanah dari orang-orang yang dipimpinnya sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya atau orang-orang di sekelilingnya. Jika pemimpinnya korupsi, bukan jadi barang rahasia lagi, nanti bawahan atau rakyatnya juga bakal menjadi pencuri atau bahkan korupsi. Jadi, menjadi pemimpin itu sulit. Di samping harus janji-janji palsu atau janji-janji manis, harus pencitraan, jadi kaulalit atau orang kecil, harus ini, harus itu, supaya nanti terpilih jadi seorang pemimpin. Nah, Betaverse, kalau caranya saja sudah kotor, sudah salah, apalagi nanti kalau jadi seorang pemimpin, pasti akan lebih kotor lagi. Karena kejahatan bukan soal niat dari pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu kalau kata Bang Nabi. Nah, Betaverse, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya. Pemimpin yang mampu menjadi pelindung dan menyejahterakan rakyatnya. Rakyat akan mengikuti atau menurut kepada pemimpinnya jika kesejahteraan rakyat terjamin. Jangan jadi diktator atau tangan besi atau mulut ember pioh kayak monster aja lagi ya. Nah, di Indonesia yang antah berantah ini sedang dalam proses memilih pemimpin atau pimpinan. Jangan terlalu fanatik ya Betaverse ya. Biasa-biasa saja. Nanti kalau pilihan kamu tidak jadi, yang ada kamunya malah stroke. Jangan terlalu cinta buta. Tetanggamu beda pilihan aja kamu sewotin. Tidak habis-habisnya malah jadi musuhan. Coba out of the box saja Betaverse ya. Dari para kandidat atau calon, lihat dari kejauhan semua pasangan-pasangannya. Apa baiknya, apa kurangnya, baru deh kita jatuhkan pilihan kita. Karena Betaverse, politik itu kotor, tapi berani kotor itu hebat, ya kan Betaverse ya? Ya sudahlah, siapapun pilihan kalian, kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tetap jaga kesatuan dan persatuan serta perdamaian. Oke Betaverse, itu tadi arti makna peribahasa obah ngarep kopet buri. Tapi Betaverse, ada juga sebagian orang yang memberi makna berbeda pada peribahasa ini. Obah ngarep kopet buri. Tapi next podcast lah kita bahas lagi ya. Oke, podcast Kamar Mandi episode 12. Obah ngarep kopet buri. Sebelum saya tutup podcast kali ini, jangan lupa subscribe channel ini demi menjaga keharmonisan dan ketertiban dunia Konoha ya Betaverse ya. Oke, podcast Kamar Mandi episode 12 cukup sampai di sini. Saya Nogal Fakir. Sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram